Cerita seorang pekerja migran yang banting tulang mencari nafkah di negeri jiran, lebih tepatnya di Malaysia. Mereka, para pejuang penghasil devisa, tulang punggung keluarga, seperti Abdul Hosid 30 tahun asal Sampang, Madura. Setelah bertahun-tahun memburu ringgit Malaysia, Abdul Hosid malah mendapat kabar menohok dari keluarganya di Indonesia. Untung, Cak. Hari ini kita kerjaan berkurang satu, Cak. Cak, capek-capek kayak gini, enaknya bikin kopi tadi. Sambil mau ngopi juga tuh. Kebetulan saya punya kopi 2 lagi, Cak. Tunggu ya. Chef. Cak. Cak, masak. Mana kopinya? Aduh, capek banget ya. Pak, ibu selingkuh kapanpun. Duh, mak selingkuh kamu, Lek. Aku kerja mati-matian di sini banting tulang buat keluarga, kamu mak enak-enakan selingkuh di rumah. Sang pelapor yakni Subaidah, putrinya sendiri di Sampang, Madura. Antara percaya tidak percaya, Abdul Hosid lekas mengklarifikasi berita sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Nah, Bapak sekarang mau tanya sama kamu. Bener itu, ibu kamu selingkuh? Betul, Pak. Bapak kapan pulang? Aku udah nggak tahan, Pak. Mereka perselingkuhannya terang-terangan. Kamu jangan mengada-ngada, itu ibu kandung kamu itu. Betul, Pak. Aku nggak ngada-ngada. Sekarang Bapak mau tanya. Siapa itu pacar ibu kamu? Nanti kalau Bapak pulang, Bapak mau bikin perhitungan sama orang itu. Kalau nggak salah namanya Demiri, Pak. Satu desa sama kita kayaknya deh. Ayo, Pak, pulang. Aku malu sama tetangga. Nah, Bapak belum bisa pulang, Nak. Bapak kerja di sini tuh terikat kontrak. Kalau Bapak pulang, nanti Bapak bisa didenda sama toke, Nak. Terus Ibu gimana? Ya udah, kamu sabar dulu ya, Nak ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi Abdul Hosid tak berdaya oleh karena kondisi pekerjaan. Sementara Subaidah terus mendesak menuntut jawaban. Walau aduan sudah tersampaikan, namun tak ada tindakan untuk mengakhiri perselingkuhan. Sementara Abdul Hosid banting tulang di Malaysia, istrinya Rosiah dan anak-anak mereka yang menikmati segala jeripayanya di Kabupaten Sampang, Madura. Namun dalam kesendiriannya, ternyata diam-diam cinta bersemi di hati Rosiah. Sial, dia pasti mau pacaran. Seandainya Bapak ada di rumah.
Ayo sayang. Ayo. Hati-hati sayang. Peluk dong. Nah. Dah. Sungguh skandal asmara. Sejak itulah Zubaidah menjadi mata-mata bagi ayah serta keluarga. Lantaran tak mau perbuatan aib Rosiah mencoreng nama keluarga, Zubaidah melapor pada ayahnya Abdul Rosyid secara berkala, walau sia-sia pula. Hingga akhirnya Zubaidah nekat membuka suara. Ibu dari mana? Jam berapa sekarang? Siapa laki-laki tadi? Pacar ibu? Jaga mulut kamu, Zubaidah. Kalau nggak ada bukti, nggak usah nuduh ibu. Pak Demiri itu teman ibu, sudah bantuin ibu. Bantu apa? Temen tapi mesra kan? Kamu nggak usah ikut campur. Urus saja diri kamu sendiri. Gara-gara kamu lapor ke bapak di Malaysia, ibu yang jadi susah. Kamu tahu nggak? Kalau nggak ada bukti, lebih baik tutup mulut kamu. Ibu mau bukti? Tunggu aja. Sebaik-baiknya ibu menutup rahasia, bau busuk pasti tercium juga. Zubaidah tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah serta berharap kepulangan sang ayah. Setelah 1 tahun lebih lamanya, masa penantiannya berakhir jua. Itu seperti suara tangis ibu. Jangan-jangan bapak udah pulang? Dugaan Zubaidah benar adanya. Abdul Rosyid telah tiba di rumah. Rosiah pun mengaku salah dan hilaf. Dengan air mata, Rosiah mengemis kata maaf. Ampun, Mbak. Ibu hilang, Mbak. Ibu minta ampun. Tapi sumpah, Mbak, di antara kami gak terjadi apa-apa, Pak. Ini cuma salah paham, Mbak. Maafin Ibu, Mbak. Ibu minta maaf. Ibu lah Pak, karena Ibu kesepian. Pak, Ibu janji gak nemuin dia lagi, Pak. Pak, Ibu janji, Pak. Tolong maafin Ibu, Pak. Janji kamu itu cuma sebatas kata-kata. Baik, Bapak akan maafkan. Tapi dengan satu syarat, kamu harus ikut Bapak ke Malaysia. Iya, Pak. Ibu mau, Pak. Ibu mau ke Malaysia, Pak. Iya, Pak. Demi keutuhan keluarga, Abdul Rosyid pun rela memaafkan Rosiah, walau ditanggapi sinis oleh anak mereka yang pesimis. Ibu mohon maafin Ibu, ya, Pak. Sudah siap. Ayo Bu, nanti kesiangan. Zubaidah. Iya, Pak. Bapak sama Ibu mau berangkat kerja dulu. Doain Bapak dapat rezeki ya, Nak. Iya, Pak. Kamu jaga diri baik-baik di rumah ya. Iya, Pak. Ibu berangkat dulu ya, Nak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Iya. Masalah perselingkuhan dianggap sudah berlalu. Pasangan Abdul Rosyid dan Rosiah sepakat membuka lembaran baru dengan hidup bersama dalam setiap waktu. Sini Bu. Berangkat ya. Iya, hati-hati. Nah. Iya. Abdul Rosyid memboyong Rosiah ke Malaysia pada bulan Juni 2014 persisnya. Maka berakhirlah segala intrik skandal Demiri dan Rosiah.
Ditinggal oleh kekasihnya, Demiri tekun mencari dan menunggu Rosia. Bertahun-tahun lamanya, hasratnya tak pudar jua. Sana pergi. Pergi pulang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak bapak tambah gede aja. Sekira 5 tahun merantau kerja, Abdul Hosid dan Rosia akhirnya pulang ke Madura. Sana keluarga menyambut kedatangannya dengan penuh gembira. Ternyata kala itu Abdul Hosid hanya mengantar Rosia. Sebab seminggu kemudian ia kembali terbang ke Malaysia. Sepulangnya dari Malaysia, sekiranya Rosia tetap berlanjut setia. Namun ketika datanglah si penggoda, perilaku Rosia seperti menjilat ludahnya. Gak mau, Mas. Enggak. Rosia, please. Aku kangen sama kamu, Rosia. Sudah lama aku menunggu pulang kamu dari Malaysia. Please, tolong jangan tinggalin aku lagi. Aku mohon, Rosia. Sangat tersiksa aku nuhan rindu sama kamu, Rosia. Please, aku sayang sama kamu, Rosia. Please. Rosia. Mas, hentikan Mas. Aku udah bersuami. Rosia, aku gak akan pernah lepaskan kamu sekalipun. Selamanya aku gak pernah lepaskan kamu lagi. Aku sayang sama kamu, Rosia. Aku mohon sama kamu. Kita segera berumah tangga. Kita menikah. Aku yakin, Rosia, kamu juga merasakan apa yang aku rasakan. Semudah membalikkan tangan, Rosia berpindah haluan. Romansa picisan, Rosia menggugurkan kepercayaan, lebih memilih perceraian. Iya, Mas. Ternyata aku salah. Selama aku di Malaysia, tiap hari aku memikirkan kamu, Mas. Perasaan ini nggak bisa sangka lagi, Mas. Gak bisa. Aku kangen sama kamu, Mas. Rosia, aku mohon sama kamu. Kita segera menikah. Aku ya, kalau kamu menikah dengan aku, kamu pasti bahagia. Please, Rosia, kita segera menikah. Ayolah. Please, Rosia, aku mohon. Kita segera menikah ya. Ya. Ayo, Rosia. Ayo. Biar aku antar. Ayo, sayang. Ayo. Ajakan Demiri untuk segera menikah tidak langsung disanggupi oleh Rosia. Duduk perkaranya, Demiri belum bekerja, sehingga urusan nafkah masih penuh tanda tanya. Gerak-gerik Rosia selalu diawasi oleh Zubaida. Segalanya dilapor pada ayahnya di Malaysia. Jangan-jangan dia hamil muda. Apa yang udah ibu lakukan? Bukannya ibu udah janji? Ibu hamil kan? Hah? Subaidah, kamu jangan berpikir macam-macam. Kondisi ibu itu nggak seperti kamu kira. Ibu cuma masuk angin aja biasa kok. Masuk angin? Heh,
Ibu pikir aku bodoh? Ibu bilang aja kalau misalkan ibu hamil, hah? Rusia pun bungkam, kondisi rumah tangganya semakin runyam. Usaha Demiri membuahkan hasil juga. Rosia direbut dari tangan suami dan anak-anaknya. Ya Mas, tunggu. Hingga akhirnya Rosia memutuskan untuk minggat dari rumah sebelum perutnya membesar karena sudah berbadan dua. Sejoli pun sepakat untuk kawin lari sembari Rosia mengurus proses gugatan cerai. Pada bulan September 2020, hampir setahun sudah berlalu, rumah tangga Abdul Hosid dilanda kisruh. Perpisahan orang tua sungguh menguras emosi Subaidah. Ia menyesal gagal mencegah, juga mengutuk Demiri, sosok orang ketiga. Assalamualaikum. Bapak! Maafin aku. Aku udah berusaha sih. Maaf milih dia. Tenang Muna, kamu gak usah nangis. Kamu dengarkan kata-kata Bapak. Bapak bersumpah, Bapak akan cari Demini sampai ketemu nak. Kalau Demini masih hidup, Bapak gak akan tenang. Api murka Abdul Hosid telah berkobar. Langkah terakhirnya terkesan barbar. Abdul Hosid memilih jalan carok, mengkejar si biang kerok yang merebut istri sehingga rumah tangganya rontok. Seperti singa mencari mangsa, Abdul Hosid dibantu oleh Yunus menjelajahi setiap sudut jalan kota Surabaya. Sebab sebelumnya, Subaidah mendapati informasi bahwa Demiri dan Rosia tinggal di rumah kos di Surabaya. Sejak menikah secara siri, Demiri dan Rosia hidup selayaknya suami istri. Padahal sebenarnya proses cerai Rosia belum juga selesai. Sementara di lain sisi, Demiri tidak mengetahui bahwa Abdul Hosid memburunya tiada henti. Kenapa? Itu Demiri ya? Demiri. Cepet. Sampai akhirnya alamat kos Demiri diketahui. Abdul Hosid dan Yunus langsung meluncur ke lokasi. Cung, mati kakek. Mati kakek Cung. Dalam sekejap, Demiri meregang nyawa di Jalan Simo Jawar Gang 5A. Demiri menghembus nafas terakhir kalinya. Peristiwa sadis itu jelas menggemparkan warga. Cepatlah tersebar berita, sehingga kerumunan massa makin tumpah ruah. Ironisnya, tidak ada saksi mata, selain anak-anak yang menemukan korban sudah terkapar meregang nyawa. Hasil pemeriksaan fisik jenazah di lapangan, penyidik Polrestabes Surabaya yakin peristiwa murni pembunuhan.
Hal tersebut kembali ditegaskan oleh hasil visum RSUD Dr. Sutomo yang menemukan sejumlah luka terbuka, patah tulang, serta indikasi pendarahan akibat kekerasan benda tajam. Identitas korban lekas didapat polisi, yakni bernama Demiri, yang diperoleh dari Rosia, istri Siri Demiri. Lantas, nama Abdul Hosid, suami Rosia, pun menjadi terduga pelaku di urutan pertama. Selesai mengumbar murka, Abdul Hosid langsung pulang ke rumah lewat jembatan Suramadu menuju Sampang, Madura. Tidak seperti Yunus temannya, Abdul Hosid malah menetap di rumah sebelum rencananya kembali ke Malaysia. Bapak habis dari mana? Urusan Bapak sudah beres, Zubaida. Dendam Bapak sudah terbalaskan. Dan sekarang, Bapak mau kerja lagi ke Malaysia dengan tenang. Maksud Bapak? Saat itu juga, Zubaida mengerti sepenuhnya bahwa Demiri telah tamat di tangan ayahnya. Zubaida pun terdiam 1000 bahasa. Duh, Wah, ini kopinya. anak Bapak pinter deh ya. Pasca peristiwa, Abdul Hosid beraktivitas seperti tidak ada masalah. Mulai dari perselingkuhan Rosia hingga terkabarnya satu nyawa, selesai sudah perkara. Sampai suatu ketika, seseorang mengetuk pintu depan rumahnya. Permisi. Nah, itu ada tamu. Coba kamu buka, ya. Baik, Pak. Permisi. Ya, siapa? Selamat sore, Dek. Apa betul? Ini rumah Abdul Hosid. Saya dari Polrestabes Surabaya. Dan saya harap Anda mau bekerja sama dengan saya. Zubaida, siapa anak tamunya? Siapa tamunya, nak? Diam tempat. Saya polisi. Anda Abdul Hosid bukan? Iya, Pak. Dan saya bawa surat penangkapan buat Anda. Anda diminta untuk memberikan penjelasan tentang kasih carok di Simojawan. Iya, Pak. Saya Abdul Hosid yang sampean cari. Saya siap. Enggak, Tenang deh. Abdul Hosid menyerah tanpa perlawanan, sementara status keberadaan Yunus masih dalam proses pencarian. Motifnya jadi memang cemburu yang bersangkutan karena memang mantan istrinya direbut oleh korban. Itu statusnya sudah cerai atau masih menikah? Memang sudah cerai statusnya, kan tetapi terjadi kejanggalan dalam artian dalam 6 bulan perceraian yang bersangkutan sudah dilahirkan. Jadi diduga sudah melakukan hubungan sebelum perceraian. Oh, sakit hati ya? Kenapa? Sakit hatinya kenapa? Dia sudah 2 kali berhubungan sama itu. Nah, jadi memang yang pertama dimaafkan ya waktu itu ya? Iya. Oke, tapi yang kedua kok malah tidak? Yang kedua langsung dibawa lari, dibawa pergi. Tempat pengetahuan sendiri. Iya, itu anak
Saya tahu dari anak saya sudah 3 kali masuk dalam diri. Sudah misal-misal. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Abdul Hosid pun didakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan ditambah penganiayaan berat pula. Dan hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, jaksa menuntutnya dinyatakan terbukti bersalah sehingga pantas bila diganjar hukuman pidana 10 tahun penjara. Hingga puncaknya, pada hari Senin 30 Agustus 2021, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibacakan pada sidang terbuka yang menyatakan bahwa terdakwa Abdul Hosid terbukti bersalah dan diganjar hukuman pidana 7 tahun penjara.